Oke, selamat siang semua. Selamat datang di Kosta dan Kata-Kata Podcast Papua Youth Creative Hub. Hari ini luar biasa sekali kita kedatangan tamu yang ditunggu-tunggu oleh semua pemuda Papua. Halo. Dan iya. Selamat sore. Siap, bersama kita telah hadir Bapak Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan. Aduh, Bapak saya ini agak gugup sedikit. Sama, saya juga gugup sekali ini. Iya Bapak, ini kita mau bicara-bicara soal pembangunan manusia. Anggaplah Bapak saya mengerti ya. Jadi kita menuju Indonesia Emas 2045 dengan bonus demografi yang luar biasa di Indonesia. Banyak sekali tantangan di tengah pemuda menginginkan adanya peningkatan kualitas untuk bersaing nih di zaman sekarang. Nah, kira-kira menurut Bapak sendiri, apakah peran pemerintah sudah cukup untuk pembangunan manusia khususnya pemuda, terutama di Papua? Peran pemerintah, kalau dibilang cukup ya sudah cukup, kalau dibilang kurang juga kurang, tergantung dari mana kita melihat, karena peran pemerintah itu tidak harus diartikan langsung terlibat atau langsung menangani, tetapi kan pemerintah itu bisa berperan sebagai fasilitator, memberikan fasilitas, ruang-ruang agar anak-anak muda bisa berekspresi. Seperti kehadiran saya di sini ini, melihat ruang tempat yang sangat megah, tempat untuk berkreasi, mengekspresikan berbagai macam ide-ide dia, ya kan? Yeah. Termasuk melalui podcast ini adalah salah satu memfasilitasi. Kemudian juga bisa memotivasi. Kalau tidak memfasilitasi, memberi dorongan, kan? Ya, kemudian yang tidak kalah penting juga sebagai pemerintah bisa juga sebagai resource linkers. Jadi menghubungkan sumber anak-anak muda ini butuh resource apa? Kemudian pemerintah yang menghubungkan. Misalnya kalau dia perlu dalam kreasinya butuh modal misalnya, karena dia akan bergerak di bidang entrepreneur. Pemerintah tidak perlu menyediakan uang, tapi pemerintah ingin tahu di sana loh, ada duit, kamu pinjam di sana, kamu bicara sendiri dengan sana, kita ngasih tahu yang punya duit itu, ini tolong ya, ini anak-anak muda ini dibantu di Papua ini, biar dia bisa tumbuh. Itu juga bisa. Kemudian yang tidak kalah penting, pemerintah juga bisa menjadi gatekeeper namanya, penjaga gawang. Mana sih yang boleh masuk ke ranah pemuda sesuai dengan tujuan dan cita-cita kita untuk menuju Indonesia Emas itu, mana yang tidak boleh. Terutama ini berkaitan dengan berbagai macam informasi dari luar, yang pengaruh-pengaruh dari luar, itu mana yang harus difilter, yang boleh terus, mana yang tidak boleh. Dan itu pemerintah juga bisa berperan. Itu namanya sebagai gatekeeper. Gitu. Luar biasa Bapak sebagai gatekeeper, terus memfilter ya informasi dari luar. Bicara soal informasi dari luar, sekarang ini lagi musim politik nih Bapak. Termasuk hoax. Itu hoax, kita harus mengedukasi anak muda, bagaimana cara menangkal, dia bisa lebih cerdas, lebih arif di dalam memilih dan memilah mana yang harus diadopsi dan mana yang harus ditolak. Itu berarti kita berperan sebagai gatekeeper itu. Iya Bapak di bidang media juga ya Bapak, media komunikasi. Betul. Baik Bapak. Termasuk tadi ini saya lihat tadi produk-produk asli Papua ya, dan itu juga dikerjakan oleh muda-mudi Papua sendiri. Ini kan suatu kearifan lokal, ya, gagasan-gagasan yang bersumber dari nilai-nilai adiluhung ya, nilai-nilai great tradition ya, tradisi agung dari Papua ini, yang ini walaupun semula bernilai lokal, itu kalau nanti kita blast keluar, itu kan bisa menjadi go internasional, ya kan? Tadi saya lihat ada berbagai macam pernik-pernik, yang untuk orang Papua mungkin dianggap biasa saja gitu kan, coba itu kalau dipakai orang di Italia sana gitu ya. Oh Bapak, kemarin kita baru dari Italia. Ya itu, makanya sambil nonton Juventus gitu, wah itu kok ada pernik bagus dari mana ya? Iya dong. Jadi jadi kita bagaimana mengglobalisasikan karya-karya kreatif anak-anak muda Papua ini ke panggung internasional, itu sangat penting.
Luar biasa, terima kasih sekali Bapak. Izin Bapak ini memasuki musim politik, kita kembali ke topik yang ada di saya punya kepala. Aduh, saya siapkan baru tidak keluar, berbahaya. Siap Bapak, untuk literasi politik sendiri rasanya di Papua masih kurang nih Pak. Untuk sebagai gatekeeper, saring filter informasi, kemudian hoax, nah itu pesan dari Bapak sendiri apa untuk menghadapi musim politik di Indonesia? Saya percaya kepada anak-anak putra-putri pemuda dari Papua ini pasti sudah memiliki kemampuan untuk membuat pertimbangan-pertimbangan yang matang dan betul-betul menggambarkan sebagai kepedulian anak-anak muda terhadap nasib masa depan Papua dan juga nasib masa depan bangsa Indonesia sebagai negara kesatuan. Pasti anak-anak muda Papua sudah memiliki cara yang bijak dan cara yang tepat untuk menyongsong tahun politik ini, termasuk nanti ketika harus membuat pilihan-pilihan. Saya percaya itu dengan baik, terima kasih Papua. Pak. Kita percaya pemuda Papua bisa memilih dengan baik, dengan bijak dan juga tidak rusuh ya Pak. Orang Papua pasti bisa. Amin, orang Papua pasti bisa. Ini yang nonton semua tepuk tangan, asik. Ini banyak sekali yang nonton ini Pak, ratusan ribu orang ya. Aduh, yang nonton di sini aja ratusan ribu ya, apalagi setelah di-post ya Pak. Iya, saya termasuk pecinta Papua. Terima kasih. Saya kalau berkunjung ke Jayapura ini, biasanya pagi saya akan datang ke Stadion Mandala, lari ya bersama-sama dengan anak-anak muda di sana. Kita bisa bercengkerama, bisa main-main dengan mereka ya. Dan kemudian jalan kaki di sekitar stadion itu sangat bagus. Kemudian juga bisa ke Danau Sentani. Kemarin saya juga ke Sina untuk membantu mereka yang sedang mengalami kelangkaan bahan pangan. Di Sina, di Agandugume, Lambewi, Onari di Papua Tengah kan? Saya ikut bantu. Ini nanti saya juga akan ke Yahukimo yang juga saya dapat informasi di sana juga sedang terjadi masalah kelangkaan pangan. Ini sedang mau saya koordinasi dengan Kepala BNPB, mungkin 1-2 hari ini akan rapat untuk bagaimana memastikan bahwa bantuan-bantuan kepada saudara-saudara kita yang ada di Yahukimo bisa ditangani dengan baik. Amin, lancar-lancar ya. Bapak. Pokoknya orang Papua pasti bisa. Orang Papua pasti bisa. Mampu. Harus percaya diri. Tidak boleh kehilangan kepercayaan diri sebagai bagian dari anak-anak Indonesia maju. Indonesia maju. Siap, terima kasih banyak Bapak sudah berkenan untuk mengisi sesi podcast Papua Youth Creative Hub. Rasanya nanti kita bisa ngobrol lebih panjang lagi di luar podcast ini ya, saudara-saudara. Terima kasih semuanya. Terima kasih.